Halo semuanya, balik lagi bareng gue Ejot dan langsung aja kita mulai ke gameplay. Dan di video sebelumnya kita berhasil mendapatkan misi baru, yaitu mencari sesuatu tentang telur ya. Nah, jadi si telur itu kita dapat dari hotel yang cukup lumayan angker sih. Jadi gue sekarang harus cari tahu dulu tentang telur ini dan apa yang terjadi dengan telur. Katanya sih ada sesuatu apa gitu dari telurnya. Nah, ini kebiasaan tiap rekaman pasti ada. Sebentar sambil nunggu. Nah, ya. Nah. Terus yang ini bentaran gua mau nyeting dulu nih kipas gua, ini panas banget sialan. Kalau nggak pakai ini ngaruh nggak sih, kenapa? Enggak sih, nggak ngaruh, tidak ngaruh. Jadi kita pakai buat ngecas. Lupa cas ini apa? Nah, kipas gua kan kayak gini enak nih, kita setting. Sip, dan langsung aja kita mulai gameplaynya. Dan sekarang gua kepengen banget namatin ini game langsung saya pencet Grab. Nah, bukan kampung Cinta. Nah, gue pengen banget sekarang sih langsung tamat pengennya ya. Sebab game ini tuh kayak pendek tapi gak tamat-tamat. Nah, gue pengen sekarang tamatnya. Dan semoga aja bisa ya tamat hari ini. Kita ini facecam gue beda kan, sekarang ada di sini. Biasanya kan gue letakin di samping, tiba-tiba di sini. Gue dari kemarin belajar nyeting dulu supaya lebih enak buat next game. Kemudian gue setting. Babak kelima, peninggalan. Bentar, suasana ini kenapa familiar banget ya? Mendingan gue tanya ke warga di sini soal telur cemani. Semoga gue dapat informasi ya, semoga aja informasinya bagus juga dan ya bisa ngebantu lah. Sebab informasi di sini tuh kayak aneh-aneh semua. Halo Neng, selamat datang di kampung Ciantai. Ojol tidak boleh masuk ke sini. Ada yang bisa saya bantu, Neng? Apa telur cemani? Perdukunan. Hati-hati sama pertanyaan, Neng. Warga di sini sangat fanatik. Berarti percaya gitu, Bang. Kagak jalan nih. Main catat tapi kagak jalan. Warung Pak Eko. Oke, ini ada beca. Kenapa naik beca? Berarti gua harus nyari informasi kemana nih? Sate asli Madura. Dicecep. Nah, dicecep. Ada apa cecep? Nah, kita tanya ke yang di sini, nggak bisa. Berarti ke rumah sini. Kita tanya ke rumah sini. Pokoknya kita harus mencari informasi sebanyak mungkin biar kagak nyasar lagi, kagak aneh-aneh lagi, kagak muter-muter juga. Hampir tiap part muter-muter udah jelas gara-gara susahnya informasi. Ada itu tuh, ada seorang yang apa sih ngejagaan ayam tuh, gembala ya. Bukan ayam, anjing, anak kecil, bangsat, salah. Hai Teteh, mau main sama kita? Nggak mau ya?
Teteh mau tanya soal telur cemani. Aku nggak tahu, coba aja tanya sama mamang di sebelah sana, gitu. Coba yuk, mari kita tanya ke si mamang. Nah coba, mamang di pos ronda warung Mang Iding. Lihat cewek itu cuy, cakep banget sih. Mau mana teh? Dia cewek emang pas banget buat dipacarin. Bentar, kok dia mirip sama si anak bawel? Anak bawel? Nggak mungkin, ini pasti salah. Dia kan udah lama. Siapa tah? Siapa tah? Anak bawel katanya. Mang. Wah, enggak tahu saya, Neng. Halo Neng. Apa? Telur cemani? Maaf saya enggak tahu Neng. Soalnya saya baru pindah dari kampung sebelah. Dan pekerjaan saya juga jualan ayam kampung. Coba tanya ibu-ibu di sana. Sepertinya mereka lebih tahu. Ibu-ibu sana. Karena nih ya. Ngintip. Disuruh tanya sana tanya sini, jadi yang benar mana? Makam lagi, belum apa-apa udah langsung lihat makam anjir. Ibu-ibu, oh ini ibu-ibu nih. Oh ibu ya Neng, telur cemani. Sepertinya tinggal satu orang yang masih jualan telur itu, tapi dia sudah berhenti gara-gara banyak orang fanatik yang protes. Mungkin Neng bisa tanya sama Mbah Priye, dia pasti tahu sesuatu soal ini. Ngomong-ngomong, kenapa nanya telur cemani? Apa Neng mau dengerin saya ya Neng? Masih muda, jangan sampai terlibat urusan seperti itu. Emang telur cemani biasanya buat apaan? Wah, sumpah aku kagak tahu telur cemani itu fungsinya buat apaan dan karena ini macing. Pokoknya nggak tahu hal yang buat mistis-mistis gue taunya tuh kayak jelangkung buat manggil atau sajian buat ya udah apa bagi-bagi rezeki, tahunya gitu doang tahunya. Nah kalau telur cemani buat apaan? Nah Mbah Pri di sini karena Mbah Pri nggak bisa lompatnya, nggak bisa lebih kencang nih lari-lariannya. Oh ini nih kayaknya nih aki-aki nih. Baik tuh Mbah Pri. Kok pas kamu kayak ketinggian anjing. Lebih keras. Apa? Bicara lebih keras. Saya tidak bisa mendengarmu. Apa cemani? Telur cemani. Kamu pikir saya tukang telur? Tanya saja ke perempuan gila itu. Pergi ke atas bukit keluar dari kampung ini. Kamu akan menemukan dia di sana. Anak muda zaman sekarang selalu sibuk dengan hal-hal tak berguna. Tidak bisa lepas dari telepon mereka. Dan sekarang omong kosong tahayul seperti ini. Tahayul si anjing. Aki-aki. Katanya keluar dan pergi ke pegunungan. Berarti ke arah sini kan. Setelah gue ngobrol sama warga, telur cemani berhubungan sama perempuan tua gila yang tinggal di atas bukit. Gue harus cari dia dan semoga aja gue bisa dapat lebih banyak informasi. Oke, berarti tugas kita sekarang mencari keberadaan si perempuan gila. Bisa. Hutan di atas sana sering buat orang luar yang masuk jadi tersesat, apalagi orang-orang yang mulutnya kurang ajar dan tidak terhormati pamali daerah ini. Oke, berarti bersopan-sopan. Ya, terus jangan bilang saya nggak peringatkan Neng ya. Oke, terima kasih udah diperingatin. Dan ya emang sih kalau misalkan naik ke gunung atau ke tempat-tempat kayak gini harus sopan, gak boleh ngomong kasar.
Gak boleh, pokoknya mulutnya itu harus dijaga. Nggak mulut doang sih, kelakuan juga pokoknya harus benar-benar dijaga deh. Tapi harusnya ya sebagai manusia tuh nggak cuma di gunung atau hutan, di kota juga harusnya lebih sopan, nggak asal-asal ngomong, nggak asal-asal berperilakuan. Bukan kira ada orang. Sumpah ini game tuh kayak sepi banget anjing. Ini makasih lagu kan, gue jadi bingung tuh harus mau bahas apa lagi gitu. Ada kiri ada kanan, coba ya kanan dulu ya. Gue lebih percaya ke kanan karena kanan itu baik, kiri itu jahat katanya. Ada kanan lagi, kanan itu, kiri itu. Udah kanan kiri aja, kanan kiri, yo kanan kiri. Ini kalau malam lumayan nih, kalau malam lumayan. Apa ada kejar-kejaran ntar malam di sini? Oh ya, gue rekaman itu jam berapa sih? 15.51 tanggal 2 Agustus. Dan 2 hari lagi gue ulang tahun. Walaupun gue kan target gue tuh 500 subscriber di hari ulang tahun gue. Dan hari ulang tahun itu 2 hari lagi, yaitu di tanggal 4 Agustus. Dan ya sayang banget gue belum bisa menggapai kado ulang tahun gue yaitu 500 subscribers, tapi nggak apa-apa. Buat itu bukan hal yang mudah, jadi ya udahlah, kita jalanin aja yang udah ada. Dan ya udah, tetap konsisten, jangan sampai gue kayak nyerah gara-gara subscriber kagak naik. Ngomong-ngomong, ini kok kayak muter-muter atau emang muter-muter ya? Lah, ya lewat kiri aja, lewat kiri ya. Udah sore dong. Iya, lebih cepat, lebih cepat. Gue nggak mau malam-malam di sini anjing, ngeri ini mah. Pasti banyak horor-hororan. Bentar, gue tuh harus ngeliatin beberapa pohon gitu loh. Kalau misalkan pohon ini lagi, berarti gue muter-muter. Nah, ya kan, muter-muter kan? Berarti gue harus kemana? Kalau udah muter-muter gini, gue harus kemana? Jangan bilang ke belakang. Atau ini. Bentar. Takutnya ada sesuatu yang bisa gue foto atau apa. Coba ya gue ke belakang ya. Gue coba ke belakang. Ini tempat yang sama ya? Ini tempat yang baru. Oh, sama aja anjir. Terus gue kemana? Gue harus nyari tahu dulu bentaran. Gue harus nyari tahu. Atau ada semacam kode-kode gituan kayak kiri kanan mungkin. Gue nggak bisa ke situ. Berarti emang jalan gue ke sini kan? Gak dikasih petunjuk dong, sumpah gak dikasih petunjuk, cok. Gue kagak mau nyontek, tapi gimana ya? Coba ya, kita cek galeri. Biasanya kalau ada di foto-foto gitu suka ada sesuatu informasi biasanya. Sepotong kertas dibasah oleh darah yang bisa semua teks. Semua kemarin kecatnya. Kan? Kampak. Nah, kampak bisa gue pakai kampak.
Mana ya? Sumpah bingung lah gue, sumpah bingung banget ini. Entah yang gue lakuin ini benar atau salah. Tiba-tiba ada jalan, sumpah gue nggak tahu. Lah, balik ke atas ya. Ada air terjun, oke. Terjun, air terjun. Kita bisa berenang. Ini di situ juga. Berarti emang bener-bener gue harus nyari tahu jalannya sendiri nih. Gue dari situ. Gue langsung ke sini. Ada orang. Gila sompal, siap nah. Katanya jangan gitulah. Ini aneh. Tempat camping ini ditutup bertahun-tahun yang lalu. Semua gara-gara kejadian misterius yang menimpa para pengunjung waktu berkemah di sini. Mereka yang selamat bilang kalau mereka diikuti dan dibuat tersesat oleh sosok misterius. Orang-orang sini bilangnya mereka melanggar pamali di sini. Jujur saja sebenarnya saya tidak percaya hal seperti itu. Tapi sebagai jagawana saya harus menghormati kepercayaan warga di sini. Ya, mau percaya atau enggak, kita harus tetap menghormati. Jangan sampai kepedean dan ya akhirnya bikin aneh-aneh yang usahanya. Nah, gua ketemu jalan kayak gini lagi, anjing. Nah, pelan-pelan. Nah, jadi kita harus pelan-pelan dan lihat kiri kanan. Kan jadi ada jalan baru lagi, Jadi harus pelan-pelan di tiap apa ya, jalan kayak gituan ya. Ini ibu nih. Hah, siapa kamu? Kamu mau apa? Mungkin. Telur cemani. Ya, dulu Nini pernah memelihara ayam cemani dan menjual telurnya, tapi sekarang udah tidak lagi. Apa orang-orang kampung bilang saya orang tua gila? Orang fanatik bodoh itu cuma iri karena Nini dapat banyak uang hasil menjual telur cemani. Kenapa kamu nanya sama telur itu? Tunggu, wajahmu, kamu syukur ya Gusti kamu masih hidup. Ini Neng Linda, ini Teti. Jangan khawatir gadis, Nini tahu Neng bingung dan kalah perlu istirahat. Mari kita pergi ke rumah Nini, tidak jauh kok dari sini. Nah, ini tuh tahu si Linda. Karena teing kapan terakhir Neng jalan kaki ke sini? Jangan risau, kita sudah sampai. Ayo kita masuk ke dalam rumah. Dia bilang kayak bener-bener udah kenal banget gitu. Ada banyak hal yang ini ceritain sama Neng. Pokoknya kayak si nenek ini tuh udah tahu persis si Linda gitu loh. Sampai ke rumahnya katanya capek lah gitu lah. Nenek jadi pengasuh. Aduh, Neng Linda masih terlalu kecil untuk ingat sama dia. Maksudnya pantas dia tahu. Duh, Gusti. Neng Linda meninggalis pisan persis seperti almarhum ibu. Jangan bilang yang meninggal itu ibunya si Linda, makanya disebut mirip kayak tadi si apa sih yang warga di kampung tuh. Oke. Waduh, gimana ini teh terwajar gelo. Ayo ke siwa. Sok. Yang Lina sepertinya capek ya. Sok atuh tidur dulu, nanti kita ngobrol lagi. Oh ya, ini hampir lupa soal telur yang Neng Linda bilang tadi. Biar ini yang simpan sementara, Neng istirahat. Sekarang kita cukupkan dulu buat hari ini. Neng Linda bisa tidur di kamar Nini. Jangan khawatir, Neng digigit sedikit sama serangga nggak bakal membunuhmu. Hehehe. Nah, serangga. Oke, kita disuruh tidur, jadi kita tidur. Nggak boleh ngapa-ngapain sebab durasi. Gue kelamaan gara-gara ekspor anjing dari kemarin. Kita
kita tidur dan semoga aja si nenek ini bukan setan yang menyamar ya. Selalu si Linda sering banget di aneh-aneh. Halo nih, duh Gusti, Neng sudah besar dan gelis lagi. Ini ingat sekali waktu Neng masih kecil, suka sekali main petak umpet. Walau hari sudah gelap, Neng Linda tidak mau berhenti main. Hari-hari yang indah sekali. Sebenarnya nostalgia sih, tapi kalau misalkan lupanya kayak gitu aneh, serem juga cok. 18 19 mungkin ini kayak flashback, mungkin yang siapa nggak siap aku bakal tangkap kalian. Oke, oh iya betul, ini flashbacknya waktu si Linda kecil. Aku cari anak bandel itu dan tunjukin siapa bos di sini. Cari kemana dulu ya. Jadi ini versi Linda kecil. Kayaknya si Linda kecil ini tuh emang kampungnya di sini nggak sih? Sekarang gua harus nyari berapa bocah nih. Karena ini pangker, mungkin nggak mungkin ngelewatin ini kan. Ya, berarti kita cuman mau lurus doang. Oke, kanan dulu, kanan lagi. Sumpah jalan ini ngocok, banyak cabang-cabang kiri kanannya ini. Terus warnanya gue tahu ini flashback, tapi ini mata gue perih cok, mata gue perih ini ngeliatinnya. Segala ada flashback lagi anjing. Ya emang sih buat ngerti alurnya, tapi gue bingung. Bukan ngerti, malah bingung coy. Oh, ada satu orang. Ih, kamu teh licik, kok bisa? Kamu kok bisa? Kamu sekarang jago banget main petak umpet, tapi nggak bakal deh kamu bisa namain AK. Dia tuh jago banget ngumpetnya. Petak umpet dengan warna kayak gini, gue harus benar-benar melotot anjing. Oke. Tinggal satu orang dong berarti, si AK doang. AK, oh gue harus fokus. Buka matamu, lihat kiri kanan atas bawah, oke kita lihat. Berarti dia cowok kan, di semak ini ya ada satu orang betul. Nah ayo, nggak asik kok somat ini, bukan kamu nama saya yang pertama, yang kedua goblok. Habis ini giliran saya deh cari yang kalian semua. Sial banget. Ini si AK berarti cuman satu orang lagi kan harusnya ya. Di sebelah sana nggak mungkin, sebab batasnya cuma sampai sini doang. Di sini ada kelinci. Coba ya kita ikutin kelinci itu ya. Biasanya kayak di film-film tuh gara-gara ada sesuatu yang muncul pasti ada alurnya gitu loh. Kayak apalagi film horor kayak gini nih, ngikutin sesuatu tahu-tahu ada kejadian mistis yang sampai gede. Gue ikutin dulu si kelinci kesini. Oke. Abalku mau anjing. Linda, kayaknya kamu yang menang nih. Udah, balik dah. aku mau pergi, anak-anak main dulu. Udah. Ya naon goblok gede. Oh, bocah hijau. Apa kamu bisa lihat aku? Sepertinya kamu jadi makan malamku. Hahaha. Kamu lapar nih, ambil permen ini. Karena bocil mungkin ya, kelas ya mungkin. Apa ini? Kamu mau kasih aku makanan? Ini buatku, sudah lapar sekali perutku. Kamu suka kan? Hei, kok kamu bisa tinggal di gua yang bau seperti ini?
Yuk kabur aja, lain ngajak bro. Gimana kalau aku bersihin tempat ini? Boleh kan? Kamu mau bereskan tempat ini? Ya sudah, kerjakan saja. Kelihatannya kamu tidak seperti manusia-manusia lainnya yang bikin kotor dan berbuat tidak baik di tempat ini. Seharusnya aku makan saja mereka sebagai hukuman. Ya, tiba-tiba kita dapat job dari tambahan. Ada puntung-puntung rokok. Nah, ini nggak boleh ya. Kalau main-main ke hutan, ke gunung, harap kalau habis makan, minum, apalagi merokok, dibuang lagi ke tempatnya atau masukin plastik dan dibawa setelah ada tempat sampah. Terus apalagi ini ada apa? Botol minum, kalian makanan. Terus ini ada rokok-rokokan lagi. Harusnya selesai sih, harusnya ya. Oh belum, satu lagi ini apa? Karung. Gua tahu nih. Koran di apa? Diamparin gitu. Pokoknya ada deh. Hei Pak Hijau, hidung oge. Aku nemu kalung cantik nih. Boleh kan buat aku? Enak sekali. Kamu mau itu ambil aja. Wow, jadi kamu benar-benar membersihkan tempat ini. Terima kasih gadis cilik. Siapa namamu? Namaku Linda. Linda dari keluarga Meilinda. Seharusnya aku sudah menyadarinya. Hahaha. Begini saja, sebagai hadiah untuk kamu yang sudah membersihkan tempat ini, saya janjikan satu hal. Karena kita tinggal berdekatan, aku jamin tidak ada seseorang bisa menyakitimu. Kalau ada yang berani, aku akan hancurkan dia. Gak apa-apa kok, semua orang di sini baik sama aku. Janji adalah janji katanya. Sekarang pulanglah. Jangan beritahu orang tua kamu kalau kamu sudah bermain di gua ini. Ini jadi rahasia kecil kita berdua. Oke. Berarti kita pulang. Jadi si Linda sekarang punya bukan ajudan, apa ini namanya? Bodyguard. Orang yang di belakang itu siap membantu ketika si Linda terkena masalah, apalagi diganggu sama orang. Mungkin kalau horor-horor juga dia bisa bantu, mungkin kalau misalkan ketemu setan. Itu naon anjing kebolong. Bentar, ini kebakaran nih. Iya dong, kebakaran dong. Tapi kok sayu? Ibu, ada apa ini? Oke. Tiba-tiba kebakaran. Dan tiba-tiba kebangun dari mimpi. Oke. Jadi gue masih bingung nih. Jadi gue masih bingung alurnya kayak gimana. Tiba-tiba kebakaran, berarti kayaknya ada sesuatu tentang ibunya si Linda ini kayaknya ya, kayaknya. Pokoknya pasti ada sesuatu yang mungkin jadi penyebab ini semua. Keluar cuman ini. Oke, diapain? Mau dimasak kah? Dikasih bubuk. Tuh jarum. Siapa gue kalau ngerti ritual-ritual gini aneh. Oh monyet naonnya pak. Mungkin sejenis apa sih yang boneka ditusuk-tusuk tuh. Mungkin sejenis gituan. Pokoknya gue tau tuh kayak boneka yang jerami kalau ditusuk ke bagian tertentu bakal sakit ke orang yang dia mirip-mirip santet, kayak gitulah. Gue taunya gituan. Ternyata telur juga bisa toh. Gelap lagi anjing. HP di mana Linda? Lu terakhir nyimpan HP di mana sih? Naon eta? Oh monyet. Oh takdir. Kenapa kau begitu kejam? Keluarga Melinda begitu baik dan penyayang.
Mengapa mereka harus mengalami takdir begitu menyedihkan? Kebanyakan orang hanya tahu mereka tewas dan kebakaran. Oke, berarti tahunya kebakaran. Tapi masih ada cerita lainnya. Nah, apa nih? Ada yang tutup-tutupin berarti nih. Kenapa gelis? Kamu baik-baik saja? Ah, mau ngeceng ini nih. Halo? Sampai di mana nih tadi? Keluarga Melinda bukan keluarga biasa. Oke. Tentunya mereka memiliki banyak sekali musuh. Musuhnya horor-horor doang kan? Kecemalan sekedemikian mereka memuncak lalu mereka menyerang. Ini ada di sana. Sayangnya ini tak bisa berbuat apapun. Satu malam dalam film ini adalah kisah yang tragis. Tapi ini bersyukur karena kamu sudah ada di sini. Oh Linda, kamu suka seperti ini. Jangan bilang si nenek ini tuh darahnya begitu penuh bakat. Jangan bilang ya. Oh, Juragan Raffi, Juragan Erna. Kalian bisa tenang di sana. Sehari Raffi Erna, sumpah bingung nih. Anak kalian akhirnya telah kembali pulang. Sebentar lagi ia akan segera berkumpul dengan kalian. Benar, ini mah dirinya anjing yang bermasalah. Coba teh. Ya, anjing. Ternyata ininya yang bermasalah. Goblok. Part kejar-kejaran, part serang-serangan kah? Beto lawan ini nenek nih. Gila nih tangannya banyak gores-goresan darah loh. Gua harus kemana ini? Oh iya, monyet goblok. Urang bisa nulungan. Nyai kebaya merah, daku bisa menolongnya. Tapi anjeun kudu narimakeun sautuhna. Sautuhna. Lalakon nu geus diberekeun. Oke. Katanya mau bantu, kita harus nerima sesuatu. Apa tadi tuh? Tos Akhirnya. waktuna. Ayah hiji Ada satu lagi yang harus dikau lakukan. Apa tuh? Dikau harus pergi dan temukan panca kaki. asal usul diri. Ngomongnya Sunda sih ini dia. Sadiri anjeun Bukan saja. diri dikau yang sudah meninggalkan mengucapkan ini sulit. Oke. Linda. Serap bang, serap. Cina ayeuna urang pageuhkeun deui ieu patalian. Kalian. Oh, Urang teh anjeun teh urang. salah jalur. Kemana sih anjing ini? Gue pusing pisan. Intinya tadi gue harus nyari tahu tentang si Linda ini dulu, asal usulnya kayak gimana. Pokoknya harus cari informasi dulu. Dan ini katanya sinya ini Linda ini adalah dia dan dia juga adalah Linda. Mungkin kepribadian ganda. Udah Bangkitlah. maneh penjaga kegelapan. Bangkitlah, penjaga kegelapan. Dar, isyarat.